beradaptasi. Lupa tadi untuk. Nah, jadi di sini untuk poin 5 itu yang sangat tidak setuju. Karena pernyataannya adalah negatif. Begitu, konotasinya itu negatif. Karena dia itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nggak boleh kayak gitu, teman-teman. Oke, next ya. Soal berikutnya. Ke bawah. Ya, susah nih. Nah, soal berikutnya ini itu terdiri dari soal dia itu, saya itu dapat mengendalikan diri, tidak ikut campur. Jadi, kalau misal di soal sosiokultural, itu kan ada budaya kita terhadap kinerja kita. Atau kita itu harus bisa beradaptasi ketika di lingkungan kerja yang seperti apa. Nah, di sini saya itu dapat mengendalikan diri, tidak ikut campur, gitu kan, ketika ada rekan kerja yang selisih paham. Nah, teman-teman itu apakah sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju? Karena di sini teman-teman itu tidak ikut campur, otomatis kan dia itu ya udah. Karena perselisihannya kemungkinan adalah perselisihan pribadi, gitu kan teman-teman. Jadi teman-teman setuju nih. Tapi kalau misal di sini selisih pahamnya terkait pekerjaan, teman-teman itu harus ikut campur, teman-teman. Jadi jawabannya yang E, kayak gitu. Nah, di sini karena teman-teman dianggapnya di sini soalnya adalah selisih pahamnya yang bukan pekerjaan, otomatis teman-teman jawabnya yang sangat setuju. Ini skornya 5. Tapi kalau misal di sini untuk urusan pekerjaan, teman-teman itu harus milih yang sangat tidak setuju. Nah, di sini untuk urutan skor tertinggi yaitu di sangat setuju 5, kemudian setuju 4, kemudian ragu-ragu itu 3, tidak setuju itu 2, dan sangat tidak setuju 1. Kayak gitu. Jadi nanti teman-teman harus pahami soalnya itu positif atau negatif. Oke. Next, ke bawah. Nah, di sini untuk soal nomor 118, di sini adalah saya merasa senang ketika memiliki rekan kerja yang berbeda adat dan budaya di tempat saya bekerja. Nah, kira-kira teman-teman itu sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Karena di sini teman-teman itu merasa senang dengan perbedaan budaya, otomatis teman-teman itu kan bisa beradaptasi dengan perbedaan budaya tersebut. Otomatis teman-teman itu skornya 5 di sini, sangat setuju. Dengan sikap teman-teman yang merasa senang karena adanya perbedaan budaya. Berarti kalian bisa menghargai adanya perbedaan budaya. Kemudian setuju skornya 4, ragu-ragu skornya 3, tidak setuju skornya 2, dan sangat setuju skornya 1. Seperti itu. Nanti teman-teman harus pahami kembali soalnya seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman nggak bakal ketinggalan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 119. Oke, nomor 119 di sini. Saya yakin bahwa saya itu mampu mengerjakan suatu pekerjaan yang berat walaupun saya kerjakan sendiri. Nah, kita seorang perawat juga ya di sini. Otomatis ketika kita seorang perawat bisa bekerja secara individu ataupun kita bekerja secara kelompok atau grup. Nah, karena di sini kita yakin, otomatis kita sangat setuju ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita nggak yakin, nah otomatis teman-teman itu nggak tepat nih. Karena kita seorang perawat otomatis bisa untuk bekerja sendiri maupun dengan kelompok. Ini skornya 5, sangat setuju. Setuju juga 4, ragu-ragu 3, kemudian tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Oke, next ya. Kita next soal nomor 120. Nah, di sini soal nomor 120,
Saya yakin bahwa saya itu mampu mengerjakan suatu pekerjaan yang berat walaupun saya kerjakan sendiri. Nah, seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa kita sebagai seorang perawat bisa mengerjakan sendiri maupun kelompok, meskipun seberat apapun. Otomatis dengan pernyataan yang seperti ini, pernyataannya positif, otomatis sangat 7 itu merupakan poin yang tertinggi teman-teman. Skornya itu 5. Tapi kalau misal teman-teman di sini tuh nggak yakin, otomatis skornya teman-teman itu rendah teman-teman. Di sini sangat setuju, berarti skornya 5. Gitu ya. Pokoknya ketika soalnya positif, teman-teman harus jawab yang positif. Tapi kalau misal soalnya negatif, teman-teman jawab yang negatif. Itu kunci dari aku. Next. Soal berikutnya, nomor 121. Nah, di sini, ketika Randi shift pagi, tiba-tiba ibu saya itu menelpon Randi. Jadi ibunya Randi itu menelpon Randi. Dan memberitahukan bahwa ayahnya itu pingsan dan terjatuh di kamar mandi. Randi segera izin untuk pulang melihat kondisi ayahnya. Dan sebelumnya, semua kerjaan itu telah diselesaikan oleh Randi. Terus, teman-teman itu sebagai seorang karu mengizinkan Randi untuk pulang melihat kondisi ayahnya. Otomatis teman-teman itu memiliki sifat empati. Nah, di sini jawabannya adalah karena teman-teman itu memiliki sifat empati dan teman-teman mengizinkan Randi untuk pulang melihat kondisi ayahnya, otomatis jawabannya yang tertinggi adalah sangat setuju teman-teman. Tapi kalau misal teman-teman nggak mengizinkan, berarti jawabannya yang sangat tidak setuju. And next ya. Nomor 122. Nah, di sini nomor 122, rapat bulanan yang diadakan di ruang X itu ternyata molor sampai jam istirahat siang. Padahal mayoritas beragama Islam. Lalu, teman-teman itu sebagai pemimpin rapat menyela diskusi untuk semua karyawan istirahat dan sholat terlebih dahulu sebelum melanjutkan rapat. Otomatis teman-teman memiliki sifat apa ini teman-teman? Toleransi ya terhadap perbedaan agama. Misalnya ada yang Islam, ada yang non-Is. Gitu. Nah, teman-teman karena memiliki sifat toleransi terhadap perbedaan agama, teman-teman ini berarti sangat setuju nih. Karena yang namanya sosial kultural itu merupakan cerminan teman-teman ketika menghadapi perbedaan. Ini skornya 5. Dan yang lain itu urutan nih. 4, 3, 2, 1. Kayak gitu. Oke, jadi pokoknya teman-teman tuh harus ingat ketika soalnya positif, berarti di sini adalah positif ya. Karena disuruh untuk istirahat dan sholat sebelum melanjutkan rapat. Nah, tapi kalau teman-teman itu harus sebagai pemimpin disuruh melanjutkan rapat sampai selesai, berarti teman-teman itu nggak memiliki sifat toleransi terhadap perbedaan agama. Next. Soal nomor 123. Nah, di sini ketika saya menjelaskan materi presentasi saya, itu ada rekan kerja saya yang tidak setuju dengan pendapat saya dan selalu menyangkal. Namun, saya itu tetap menerima pendapat rekan kerja saya sebagai masukan untuk presentasi berikutnya. Berarti teman-teman itu sangat setuju atau setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, karena di sini teman-teman itu bisa gitu kan ya, menghargai dan menerima perbedaan pendapat dari teman-teman kalian ketika rapat, otomatis teman-teman itu sangat setuju untuk mendapatkan poin 5. Tapi kalau misal teman-teman itu nggak setuju dengan perbedaan pendapat dari teman-teman, otomatis teman-teman itu poinnya itu yang bawah teman-teman. Karena yang namanya sosial budaya itu memang perbedaan budaya, entah itu pendapat, entah itu terkait agama, entah itu terkait budaya, ataupun terkait rekan kerja yang selisih paham. Nah, teman-teman harus bisa menghadapi kayak gitu. Dan next, nomor 124. Ini nggak aku coret-coret, tapi teman-teman tuh harus paham apa yang aku jelaskan ya. Nah, di sini tim akreditasi itu akan mengadakan rapat di hari Natal. Padahal ada beberapa staf yang izin cuti untuk melaksanakan ibadah. Namun, dari pimpinan tidak peduli dengan hal
itu. Beliau itu menginginkan semua stafnya itu hadir untuk rapat persiapan akreditasi rumah sakit. Nah, berarti teman-teman itu harus gimana? Apakah teman-teman itu mengizinkan atau tidak? Berarti karena di sini pimpinannya itu tidak peduli, berarti teman-teman itu tidak setuju nih, sangat tidak setuju. Yang namanya hari Natal itu kan hanya sekali ya, bagi teman-teman yang beragama non-Islam, terutama yang Kristen. Tapi di sini sebagai seorang pemimpin itu tidak peduli dengan yang dilakukan oleh anak buahnya gitu kan, akan menghadiri yang namanya Natal. Jadi di sini teman-teman itu sangat tidak setuju. Kemudian skor 4 itu tidak setuju. Ini 4 ya, salah. Ragu-ragu itu 3, setuju itu 2, dan sangat tidak setuju 1. Jadi teman-teman itu harus memperhatikan pernyataannya, apakah itu positif atau itu negatif. Oke, next. Kita langsung ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini ada menurut saya di sini itu perbedaan suatu budaya itu bukan menjadi masalah bagi saya. Selama saya dan rekan kerja yang lain itu mampu menghargai perbedaan tersebut dan menjunjung tinggi toleransi. Nah, otomatis teman-teman itu karena bisa menghargai perbedaan budaya, teman-teman berarti sangat setuju. Kalau misal teman-teman nggak bisa menghargai budaya, itu kan berarti sangat tidak setuju. Skor yang 5 ada di sangat setuju. And next, teman-teman itu nggak perlu memperhatikan setuju, ragu-ragu, tidak setuju, ataupun yang lainnya. Gitu kan? Karena di sini poin yang tertinggi hanya ada di sangat setuju ataupun sangat tidak setuju. Next, nomor 126. Nah, di sini atasan saya memberikan tugas tambahan kepada saya. Padahal hari itu merupakan hari libur. Oleh karena itu, saya itu menolak tugas tersebut dan melempar pekerjaan tambahan tersebut kepada teman kerja saya yang lain. Hal ini dikarenakan saya itu merasa selama seminggu sudah mendapatkan pekerjaan yang luar biasa banyaknya. Nah, teman-teman, apakah sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju? Nah, karena di sini posisi teman-teman itu hari libur, teman-teman itu menolak adalah cara yang tepat. Tapi kalau misal teman-teman itu di hari kerja, tapi teman-teman menolak, itu berarti teman-teman itu salah. Nah, karena di sini teman-teman di hari libur dan menolak, berarti boleh, sangat setuju teman-teman. Nah, di sini jawaban yang ini salah ya, ini aku salah. Jawaban yang tertinggi adalah di sangat setuju teman-teman. Ini salah ya. Skor tertinggi di sangat setuju. Oke, next. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 127, di sini itu ruang melatih di kantor teman-teman itu sedang ada konflik antara Karu dan Katim. Namun, teman-teman itu tetap mengendalikan emosi, teman-teman itu nggak ingin marah. Berarti teman-teman itu masih bisa mengendalikan emosi teman-teman meskipun teman-teman juga ikut marah dengan sikap Karu dan Katim kalian. Berarti pernyataannya adalah positif. Di sini ya, mengendalikan emosi. Teman-teman jangan melihat yang atasnya, tapi melihat yang bawahnya. Bisa mengendalikan emosi, berarti sangat setuju teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak bisa mengendalikan emosi, jawabannya adalah yang sangat tidak setuju. Oke, next, nomor 128. Nomor 128, di sini, atasan teman-teman itu menegur teman-teman dengan cara membentak di depan rekan kerja yang lain. Kemudian, teman-teman itu langsung mengundurkan diri. Berarti teman-teman setuju atau sangat tidak setuju? Karena di sini pernyataannya adalah negatif gitu kan ya, dengan teman-teman yang memilih tindakan langsung resign, otomatis teman-teman nggak bisa menghadapi suatu permasalahan. Nah, padahal di namanya sosial kultural, teman-teman itu harus mampu menghadapi masalah seberapapun besarnya, entah itu masalah internal maupun masalah eksternal. Nah, otomatis jawabannya adalah yang sangat tidak setuju, karena teman-teman langsung mengundurkan diri. Tapi kalau misal teman-teman nggak mengundurkan diri, jawabannya adalah yang sangat setuju. Oke, nomor 129. Nah, di sini nomor 129,
itu Anda beragama Kristen, sedangkan Anda tidak diperbolehkan untuk menjadi panitia acara lomba 17 Agustus yang diadakan hanya orang yang beragama Islam saja yang menjadi panitia. Menurut teman-teman itu sangat setuju atau sangat tidak setuju? Nah, karena di sini teman-teman itu ada pernyataan negatif ya, konotasinya itu negatif, teman-teman itu tidak diizinkan untuk menjadi panitia, berarti sangat tidak setuju. Pokoknya teman-teman tips dari aku ketika menghadapi soal sosiokultural, benar-benar perhatikan pernyataannya, apakah itu pernyataannya positif atau pernyataannya itu negatif. Kalau negatif jelas, berarti jawabannya yang tidak setuju. Tapi kalau positif, jelas yang sangat setuju. Next. Nomor 130. Nah, di sini nomor 130, saya itu lebih mengutamakan menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu daripada mengikuti meeting di rumah sakit. Berarti teman-teman itu apa? Apakah sangat setuju atau sangat tidak setuju? Nah, karena di sini teman-teman itu mengutamakan pekerjaan rumah gitu kan ya daripada pekerjaan utama teman-teman, berarti teman-teman itu salah. Teman-teman itu harus mengutamakan pekerjaan yang ada, meeting yang ada di rumah sakit yang benar-benar akan dilakukan daripada teman-teman itu mengerjakan pekerjaan rumah, padahal pekerjaan rumah itu bisa dikerjakan setelah meeting. Berarti sangat tidak setuju, itu merupakan skor yang tertinggi. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya, nomor 131. Nomor 131, aku jelasin ya teman-teman. Di sini teman-teman itu merasa tidak nyaman dikarenakan rekan kerja berasal dari daerah yang berbeda dengan teman-teman. Padahal yang namanya perbedaan budaya atau daerah itu kan berasal dari tempat yang berbeda. Harusnya itu teman-teman bisa nih beradaptasi dengan berbagai cara atau dengan berbagai upaya untuk teman-teman bisa menghargai gitu kan perbedaan daerah atau teman-teman yang berbeda daerah dari teman-teman itu harus bisa dihargai. Berarti di sini jawabannya adalah yang sangat tidak setuju, merupakan skor tertinggi. Tapi kalau teman-teman memilih sangat setuju berarti salah. Teman-teman nggak bisa menerima teman-teman lain yang dari tempat yang berbeda. Next. Nomor 132. Nomor 132, di sini saya akan mengerjakan bisnis saya terlebih dahulu karena penghasilannya besar daripada mengerjakan tugas di rumah sakit meskipun status teman-teman sebagai seorang ASN. Apakah sangat setuju atau sangat tidak setuju? Nah, di sini itu aku udah pernah jelasin juga ya teman-teman di mana ketika teman-teman sudah dilantik menjadi seorang ASN, otomatis teman-teman itu harus bisa dan harus siap mengutamakan pekerjaan kalian sebagai seorang ASN daripada teman-teman itu memiliki seperti aku nih misal memiliki YouTube atau memiliki usaha yang lain yang jauh lebih besar penghasilannya daripada kita pekerjaan utama sebagai seorang ASN. Nah, teman-teman ini sangat setuju atau sangat tidak setuju? Ketika teman-teman lebih mengutamakan bisnis daripada ASN, berarti salah statusnya. Teman-teman itu salah ibaratnya, tidak setuju. Tapi kalau misal teman-teman lebih mengutamakan pekerjaan seorang ASN daripada bisnis meskipun penghasilannya besar, berarti itu sangat setuju. Di sini jawabannya adalah yang paling tepat, sangat tidak setuju untuk mendapatkan skor 5. Karena pekerjaan teman-teman sebagai seorang ASN otomatis lebih diutamakan menjadi seorang ASN dulu. Pekerjaan sampingan bisa nanti atau di lain waktu ketika teman-teman free kayak gitu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini saya itu merasa sebagai seorang katim merupakan orang yang tegas, kompeten, peduli, dan memiliki prinsip merangkul perawat baru. Misal nih, ada ASN baru, sedangkan kalian tuh udah sebagai seorang katim. Nah, teman-teman apakah akan merangkul, ngajarin dari nol gitu kan? Karena setiap beda rumah sakit otomatis biasanya itu beda SOP. Beda cara juga, beda budaya kerja juga, dan beda perilaku juga biasanya. Ada yang seperti ini di ruang A, di ruang B seperti itu, dan yang lainnya. Pokoknya macam-macam ya, setiap rumah sakit itu beda kok. Beda banget intinya. Nah, otomatis teman-teman itu sebagai seorang katim ya benar, sangat setuju. Harus bisa tegas, kompeten juga, peduli juga, dan merangkul perawat baru yang memang mereka itu harus perlu adaptasi.
Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah sangat setuju. Oke, next nomor 134. Nomor 134 di sini, ketika saya dinas malam, ada seorang ibu yang menangisi kondisi anaknya. Nah, kemudian karena sakit tidak sembuh-sembuh dan berniat ingin mencari dukun untuk membantu penyembuhan anaknya. Nah, saya itu menyarankan untuk mendoakan saja dan berpasrah kepada Sang Pencipta, bukan kepada dukun. Jadi, di sini tuh posisi anak dan ibu itu sudah berada di rumah sakit. Ibaratnya seorang ibu tuh sudah memberikan atau memeriksa anak-anaknya ke rumah sakit, dan ternyata setelah beberapa hari di rumah sakit itu si anaknya tidak sembuh-sembuh atau tidak kunjung sembuh atau tidak kunjung membaik atau tidak ada perubahan. Nah, seorang ibu itu berinisiatif nih untuk yaudah nih coba untuk pengobatan alternatif, entah itu ke dukun, entah itu ke orang pintar atau ke orang ahli agama dan yang lainnya seperti itu. Kadang kan ada yang minta air untuk pengobatan atau yang lainnya. Nah, di sini teman-teman sebagai perawat yang dinas malam, teman-teman itu menyarankan sudah ibu doakan saja dan berpasrah kepada Sang Pencipta agar anaknya itu segera diberikan kesembuhan. Jadi teman-teman itu memberikan saran bukan kepada dukun untuk penyembuhan. Otomatis teman-teman itu sangat setuju dengan saran teman-teman yang diberikan kepada seorang ibu. Karena kita itu sebagai seorang perawat juga harus menjelaskan mana yang benar dan meluruskan mana yang salah. Sangat setuju ya, nomor 134. Oke, next. Nomor 135. Nah, di sini saya itu percaya Tuhan akan memberikan apa yang saya mau, terutama menjadi seorang perawat yang profesional dan akan mematuhi segala aturan di tempat saya yang baru atau tempat saya bekerja. Kemudian, meskipun demikian, kadang saya itu tergiur dengan tawaran untuk menjadi manajer keperawatan dengan cara menyuap. Saya tetap menolak dengan tawaran itu dan tetap percaya mukjizat dari Tuhan. Berarti teman-teman sangat setuju ya, karena di sini teman-teman meskipun saingannya itu sangat udah profesional, misal teman-teman lulusan baru atau lulusan baru pindah rumah sakit, misal dulu di klinik kemudian baru mau daftar di rumah sakit. Nah, kemudian ada orang yang teman-teman kenal, teman-teman itu diajari untuk menyuap agar bisa cepat lolos di rumah sakit itu. Nah, tapi teman-teman itu menolak dan teman-teman itu percaya bahwa mukjizat Tuhan itu pasti ada. Berarti teman-teman itu sangat setuju ya, karena di sini udah menolak secara halus terkait suap atau tindakan yang tidak benar gitu kan ya teman. Oke, itu merupakan 20 soal ya, 20 soal sosiokultural yang udah aku kirim untuk tryout 1. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas soal-soal terkait pembahasan wawancara, kemudian soal manajerial, ataupun soal kemampuan teknis. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut di live streaming aku. Semoga nanti teman-teman bisa sukses dan lolos P3K tahun 2022. Semangat, dadah!